Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Televisi Nahdlatul Ulama dalam program Kabar NU Sepekan. Sebuah informasi yang akan mengupas kilas balik peristiwa dan informasi seputar Nahdlatul Ulama. Bersama saya Noviatur Rahma yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan, tentunya dalam program Kabar NU Sepekan edisi Oktober 2024, minggu keempat. Berikut informasinya. Kabar pertama, Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang atau IKABU selenggarakan Khatmil Quran. Khatmil Quran yang digelar di Pondok Pesantren An-Nasyiin Cinere Depok pada Minggu 20 Oktober tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2024. Kegiatan tersebut juga sekaligus memperingati hari lahir Pondok Pesantren An-Nasyiin. Kabar berikutnya dari Kota Metro Lampung. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro menggelar pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk pertama kalinya. Kegiatan tersebut berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 16 hingga 20 Oktober 2024 di Universitas Ma'arif Metro. PMKNU diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari PWNU Lampung, PCNU Se-Lampung, Lembaga dan Badan Otonom NU, serta Satuan Pendidikan Ma'arif Kota Metro. PMKNU kali ini merupakan yang pertama kali diadakan di tingkat pengurus cabang se-Provinsi Lampung. Kabar selanjutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerima kunjungan Menteri Wakaf Mesir, Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari. Kedatangan Syekh Usamah disambut hangat oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhir dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, serta sejumlah pengurus syuriah dan jajaran Tanfidiyah PBNU di Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 21 Oktober 2024. Lawatan Syekh Usamah ke Indonesia adalah dalam rangka menghadiri undangan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di sela-sela menghadiri undangan kenegaraan, ia juga sekaligus menjalankan misi kunjungan keagamaan di mana PBNU menjadi prioritasnya. Dari Jakarta, sehari pasca dilantik, 4 Menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Senin 21 Oktober 2024. Kunjungan keempat menteri itu dalam rangka sowan dan meminta doa kepada Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhir dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. 4 menteri tersebut adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi. Informasi selanjutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Istighosah Kubro dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2024 pada Senin malam 21 Oktober 2024. Kegiatan tersebut digelar di Plaza Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Istighosah ini merupakan kegiatan pendahuluan dalam rangka memperingati Hari Santri 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apel akbar yang dilangsungkan keesokan harinya, yakni pada Selasa 22 Oktober 2024 di halaman gedung PBNU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar apel Hari Santri 2024 di halaman gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Selasa 22 Oktober 2024. Apel tersebut dilangsungkan di halaman gedung PBNU, Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Dalam apel yang dihadiri oleh ratusan Nahdliyin tersebut, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menginstruksikan seluruh santri NU untuk menyumbangkan peranan pentingnya dalam membangun Indonesia. Dirinya juga berpesan untuk turut mengawal dan mendukung seluruh program pemerintahan Prabowo Gibran agar bisa dirasakan oleh umat. Menteri Urusan Islam Kamboja, Nek Okna Datuk Dr. Usman Hasan melakukan kunjungan ke kantor PBNU pada Selasa 22 Oktober 2024. Kedatangan Datuk Usman Hasan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, yang didampingi oleh Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrodi, Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah atau Gus Ulil, serta Wasekjen PBNU Muhammad Najib Aska atau yang akrab disapa Gus Najib. Lawatan tersebut adalah dalam rangka menjalin silaturahim dan memperkuat kerjasama antara Kerajaan Kamboja dengan PBNU, terutama di bidang pendidikan agama Islam.
Di kesempatan itu, Datuk Osman Hasan mengapresiasi pengalaman, peran dan kapasitas NU yang tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga internasional. PBNU juga akan memberikan bantuan beasiswa bagi 10 masyarakat muslim di Kamboja. Beralih ke Bogor, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar seminar pendahuluan Konferensi Internasional Humanitarian Islam dan Tantangan Global. Agenda itu dilangsungkan di Hotel Permata Kota Bogor pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menjelaskan tentang latar humanitarian Islam dalam konstruksi sejarah peradaban dunia. Konferensi Internasional Humanitarian Islam dan Tantangan Global rencananya akan digelar di Jakarta pada 5 hingga 6 November 2024. Informasi berikutnya dalam rangka peringatan Hari Santri tahun 2024, Robito Mahid Islamiyah atau RMI PBNU menggelar Malam Anugerah Santri Terbaik. Kegiatan itu dihelat di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Kamis malam 24 Oktober 2024. Sebelumnya, RMI PBNU menggelar lomba bagi para santri yang dibagi dalam 2 kategori, yaitu kategori keilmuan pondok pesantren yang meliputi Musabakoh Mengajar Kitab Kuning, Musabakoh Syarh Qawaid Fiqhiyah, dan Nazom Syair Bahasa Arab, serta kategori kreativitas santri yang melombakan film pendek santri. Lomba tersebut dibuka mulai dari tanggal 2 hingga 16 Oktober 2024. Tahap seleksi mulai dari tanggal 17 hingga 22 Oktober 2024 dan Grand Final dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Berikutnya, Penasehat Urusan Agama Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Christophe Pesele, melakukan kunjungan ke kantor PBNU pada Kamis 24 Oktober 2024. Kedatangan Jean-Christophe Pesele disambut oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Haja Safira Makhrusa dan Dr. Sidrotun Naim di lantai 3 gedung PBNU Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dalam rangka membangun dialog dan bertukar pandangan terkait kehidupan beragama Indonesia dan Prancis. Dalam kesempatan itu, Jean-Christophe berkeinginan membangun kerjasama untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama yang sudah lama menjadi landasan hidup masyarakat Indonesia. Mengakhiri perjumpaan kita kali ini, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LPPNU menyelenggarakan launching program Sawit Goes to Pesantren dan Rakornas di Jakarta. Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Akasia Jakarta pada Jumat 25 Oktober 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Hadir pengurus LPPPWNU dan LPPPCNU se-Indonesia, baik secara luring maupun daring melalui sambungan Zoom meeting. Demikian kabar NU Sepekan edisi Oktober 2024 minggu keempat. Saya Novia Turoma dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar NU Sepekan edisi berikutnya.